Shalom, salam satu tubuh Kristus, saudaraku terkasih, sebangsa dan setanah air Indonesia. Saya Friend Muhammad Paulus Nur Rahman Tambunan senantiasa ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk setiap dukungan dari saudaraku terkasih yang setia menyaksikan channel YouTube saya. Saat ini saya ingin membuat satu renungan tentang kebencian dan kasih. Tema kebencian dan kasih sangat menarik jika kita kupas tuntas, saudaraku. Tapi karena waktu yang sangat terbatas, saya hanya ingin mengajak kita merenung tentang dua bagian kata ini dengan sederhana. Di dalam kitab Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-12 dikatakan, kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, dalam perjalanan Tuhan Yesus, dalam kehidupannya selama 3,5 tahun melayani jemaat mula-mula, Tuhan Yesus selalu menghindari yang namanya pertengkaran. Tapi Tuhan Yesus terus menyatakan kasih dengan tidak terbatas. Baik pertengkaran dengan ahli-ahli Taurat, Tuhan Yesus hindari. Pertengkaran dengan orang-orang Farisi, Tuhan Yesus hindari. Walaupun dalam 1-2 bagian, Tuhan Yesus juga menyampaikan kabar kebenaran itu kepada mereka. Tapi saudaraku, ada satu hal yang paling menarik dan lebih indah yang Yesus selalu lakukan, yaitu di saat Tuhan Yesus terus menyatakan Injil Kerajaan, menyatakan kasih karunia semasa kehidupannya kepada jemaat mula-mula. Dalam setiap kasih yang Tuhan Yesus nyatakan, selalu ada mukjizat, selalu ada pelukan, selalu ada pendamaian, dan selalu ada pemulihan yang ajaib, dahsyat, dan luar biasa. Kenapa Tuhan Yesus tidak mau bertengkar kepada siapapun, tidak mau adu otot, adu argumen, adu debat dengan siapapun? Karena Yesus tahu bahwa segala hal yang mengakibatkan kebencian akan menimbulkan pertengkaran yang hebat. Jadi Tuhan Yesus menghindari segala macam perdebatan. Tapi ada satu hal yang sangat menarik hari-hari ini. Banyak orang suka sekali berapologetika, berdebat sesama orang Kristen, berdebat sesama pengikut Kristus dengan alasan aku lebih benar, aku lebih tahu. Tapi saya mau katakan, saudaraku, di saat perdebatan demi perdebatan yang kita munculkan, argumen demi argumen yang kita munculkan, yang akhirnya menghasilkan suatu kebencian, yang satu merasa benar, yang satu merasa dikalahkan, dan akhirnya mengakibatkan suatu kebencian di dalam satu tubuh Kristus, satu sama lain saling menyerang dan melukai. Itu datangnya bukan daripada Tuhan, tapi itu datangnya daripada si iblis, si jahat, si pemecah belah itu. Mari kita hindari sebisa mungkin yang namanya kebencian dan pertengkaran itu, karena itu sama sekali tidak mendatangkan kebaikan dan tidak akan pernah memuliakan nama Tuhan. Tetapi saudaraku terkasih, mari kita nyatakan kasih, karena kasih menutupi segala pelanggaran. Kasih Kristus yang dinyatakan di atas kayu salib itu menutupi banyak pelanggaran. Bahkan segala pelanggaran umat manusia sudah diselesaikan di atas kayu salib. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, mari kita nyatakan kasih Kristus dimanapun kita berada. Mari kita terus mengasihi semua orang. Jangan membenci siapapun. Karena di saat kita gagal mengasihi, maka hidup kita akan penuh dengan kebencian. Terlebih saudaramu sendiri. Karena firman Tuhan jelas mengingatkan kepada kita, tidak ada gunanya ibadah kita jika masih ada kebencian dalam hati kita kepada saudara kita. Kita harus berdamai kepada saudara-saudara kita, baik saudara sekandung, baik saudara seopung, baik saudara di dalam satu persekutuan, baik saudara di dalam satu Tuhan. Jangan ada pertengkaran lagi di antara kita, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Mari kita terus menyatakan kasih. Mari kita terus menyatakan Kristus. Karena kasih menutupi segala pelanggaran. Karena sekali lagi Yesus telah membuktikan itu dengan rela mati di atas kayu salib. Seluruh segala pelanggaran umat manusia sudah ditebusnya. Sehingga saudara dan saya yang hari ini menjadi orang percaya boleh menerima kasih karunia yang sempurna itu. Dan kita boleh menikmati kasih Tuhan yang tak terbatas. Dan kita boleh hidup saling mengasihi. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan,
Mari buang jauh-jauh kebencian, matikan itu. Mari hindari segala macam pertengkaran dengan siapapun. Tapi mari terus nyatakan kasih bagi semua orang, terlebih bagi saudara-saudara kita di dalam satu tubuh Kristus. No debat-debat, no pertengkaran, no hujat-hujat, no merasa benar. Karena kebenaran hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Di luar itu sok benar adanya, saudaraku. Dan sok benar itu menyesatkan, sok benar itu berbahaya, sok benar itu akan membinasakan. Tapi kebenaran yang daripada Tuhan akan memerdekakan dan memberi setiap kita kehidupan. Saya Reverend Muhammad Paulus Nur Rahman Tambunan sekali lagi ingin mengajak setiap kita para hamba Tuhan, saudara-saudaraku, para pendeta, para gembala, jangan pernah merasa lebih benar daripada siapapun, tapi nyatakan kasih. Dan jangan pernah menghakimi siapapun, karena itu miliknya Tuhan. Tapi mari kita bersatu padu, satu erat, satu tubuh, satu kesatuan, sehingga kita boleh membawa shalom bagi Indonesia. Dan kita bersama boleh menua Indonesia Raya, menyatakan kasih bagi setiap orang. Salam kemenangan, salam satu tubuh Kristus. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Shalom.